Halo, selamat datang di kupasan tuntas kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa aneh gitu sama cara kita bikin keputusan soal uang atau barang? Misalnya nih, kenapa ya rasanya berat banget gitu mau ngelepas barang yang udah kita punya? Padahal mungkin udah nggak terlalu butuh lagi. Atau, kenapa kita bisa aja rela bayar mahal buat kopi di cafe X, tapi kok rasanya kemahalan kalau harganya sama di warung Y, padahal kopinya ya mungkin sama aja? Nah, sumber kita kali ini tuh buku keren judulnya Misbehaving, The Making of Behavioral Economics, karya Richard Thaler. Anggap aja ini obrolan santai ya, saya mau bagi beberapa temuan menarik dari buku ini. Misi kita, coba pahamin kenapa kita sebagai humans seringkali beda banget sama icons. Tahu kan makhluk super rasional yang ada di buku-buku teks ekonomi itu? Oke deh, mari kita mulai diskusinya. Ide yang bagus kali ini. Ini penting loh karena banyak model ekonomi klasik itu kan dibangun di atas asumsi kalau kita semua ini ya icons itu, selalu logis, selalu pengen untung maksimal, nggak terpengaruh hal-hal sepele gitu. Padahal ya di dunia nyata kita ini humans. Keputusan kita itu dipengaruhi psikologi, emosi, cara informasi disajiin, dan banyak faktor lain yang sama teori standar dianggap nggak relevan. Taylor nyebutnya SIFs, supposedly irrelevant factors. Nah, justru di sini letak menariknya. Ngelihat kontras antara icons sama humans ini, jadi nggak sih kita pemahaman yang lebih kaya soal gimana ekonomi sebenarnya jalan? Bener banget. Kita mulai dari dasar ya. Gimana sih sebenarnya kita nilai untung sama rugi? Teori standar bilang yang penting itu jumlah kekayaan kita. Tapi menurut Taylor, dan ini akarnya dari Kahneman sama Tversky di teori prospek, kita tuh jauh lebih peka sama perubahan kekayaan. Dari titik awal kita, bukan jumlah akhirnya. Dan yang lebih penting lagi, kita benci banget sama yang namanya rugi. Betul. Itu poin ketiga dari teori prospek, loss aversion, atau keengganan merugi. Ini dampaknya gede banget. Rasa sakit karena kehilangan sesuatu, katakanlah hilang 100.000 gitu ya, itu rasanya jauh lebih kuat, katanya sih sekitar 2 kali lipat, dibanding rasa senang pas nemu 100.000. Kehilangan itu rasanya lebih nusuk lah daripada untung rasanya senang. Ada contoh bagus di buku tuh, soal Profesor Rosset yang punya koleksi wine. Salah satu botolnya, nilai pasarnya $100. Dia nggak mau jual seharga itu. Tapi, dia juga bilang nggak akan pernah beli botol wine sejenis seharga $100. Kan aneh ya, buat ekon ini nggak masuk akal sama sekali. Tapi buat human kayak Profesor Rosset, ngejual botol yang udah dia punya, itu rasanya kayak kehilangan yang sakit gitu. Nah ini ngarah ke yang namanya endowment effect atau efek kepemilikan. Efek kepemilikan ini intinya sih, kita cenderung ngasih nilai lebih tinggi ke barang yang udah jadi punya kita, dibandingin barang yang sama persis tapi belum kita miliki. Jadi kayak ada ikatan gitu sama barangnya. Eksperimen klasik soal ini tuh yang pakai mug di Universitas Cornell. Oh iya, yang mug itu. Jadi separuh mahasiswa dikasih mug kampus gratis, harga di toko sekitar $6 lah. Separuh lagi nggak dapat apa-apa. Nah yang dapat mug ditanya, berapa harga minimal mau jual mug itu? Rata-ratanya sekitar $5.25. Sementara yang nggak dapat mug, ditanya, berapa harga maksimal mau bayar buat mug itu? Rata-ratanya cuma $2.25 sampai $2.75. Jauh banget kan bedanya? Teori ekonomi standar pasti bingung, harusnya kan harganya mirip, terus banyak jual beli terjadi. Tapi nyatanya, karena si pemilik mug ngerasa rugi kalau ngejual, ya transaksinya jadi dikit banget. Dan ini bukan cuma soal mug atau wine aja loh. Coba deh perhatiin gimana perusahaan pakai framing, pembingkaian kata-kata. Industri kartu kredit contohnya, mereka berhasil lobby supaya beda harga antara bayar tunai sama kartu kredit itu disebutnya diskon untuk tunai, bukan biaya tambahan untuk kartu kredit. Padahal angkanya sama aja kan? Tapi secara psikologis, nggak dapat diskon itu rasanya lebih enteng daripada dikenain biaya tambahan. Kita jadi ngindarin kerugian. Ini nunjukin kalau nilai itu nggak absolut, tapi tergantung banget sama titik referensi kita dan gimana pilihan itu disajikan. Wah, berarti kesadaran kita soal framing ini penting banget ya, biar nggak gampang ketipu sama cara penyajiannya pas belanja atau bahkan pas nilai investasi gitu. Penting sekali, perusahaan ya jelas sadar banget dan pakai prinsip ini buat marketing, buat nentuin harga. Sebagai konsumen atau investor, nyadar sama kecenderungan ini tuh langkah awal biar keputusan kita lebih ke nilai intrinsik atau kebutuhan nyata. Bukan cuma gara-gara cara nawarinnya dibingkai biar kerasa kayak kita ngindarin rugi. Pertanyaannya,
Seberapa sering sih kita beneran sadar pengaruh framing ini di keputusan sehari-hari kita? Nah, kalau tadi kita ngomongin soal gimana kita nilai barang yang belum tentu kita lepas, gimana sama uang yang udah terlanjur kita keluarin? Pernah nggak sih Anda, misalnya, tetap nonton film di bioskop sampai habis, padahal filmnya bosenin banget, cuma gara-gara mikir, sayang tiketnya udah dibeli. Atau maksa ngabisin makanan di restoran mahal, padahal rasanya biasa aja gitu. Itu contoh klasik banget dari sunk cost fallacy, kekeliruan biaya terbenam. Nasihat ekonomi standar sih jelas banget. Biaya yang udah keluar dan nggak bisa balik lagi, udah tenggelam atau sunk, itu harusnya nggak ngaruh ke keputusan kita ke depan. Fokus aja ke untung rugi dari titik sekarang ini. Tapi ya sebagai humans, kita susah banget lepas dari pikiran, sayang uangnya udah keluar atau sayang usahanya. Di buku ada cerita tuh soal Vince. Dia udah bayar $1.000 buat keanggotaan klub tenis setahun. Baru main bentar, sikunya cedera, sakit kalau main. Tapi dia paksain terus main berbulan-bulan karena ngerasa rugi kalau berhenti. Padahal mainnya jadi nggak nikmat sama sekali. Ada juga contoh sepatu mahal yang ternyata sakit dipakai. Makin mahal harganya, makin kita coba paksa pakai. Terus makin lama disimpan di lemari sebelum akhirnya nyerah juga. Kita kayak pengen membenarkan pengeluaran awal kita gitu ya. Keterikatan sama sang kos ini bahaya loh. Soalnya bisa bikin kita terus ngelakuin sesuatu yang sebenarnya udah nggak ngasih manfaat. Atau malah ngerugiin. Cuma karena kita kepaku sama investasi masa lalu. Nah, ini nyambung erat sama konsep lain namanya mental accounting atau akuntansi mental. Akuntansi mental, maksudnya gimana tuh? Intinya gini, kita tuh cenderung nganggap uang itu beda-beda. Tergantung dari mana dapetnya atau buat apa duit itu dialokasiin. Kita bikin semacam pos-pos anggaran di kepala kita. Misalnya nih, uang bonus dari kantor mungkin rasanya lebih ringan buat dibelanjain barang mewah dibanding gaji bulanan. Padahal nilainya sama aja kan? Uang 100.000 di dompet sama 100.000 di rekening investasi, mungkin kita perlakuinnya beda tingkat hati-hatinya. Buat ekon, uang ya uang, bisa saling ganti, fungible. Tapi buat human, nggak selalu gitu. Jadi ini yang ngejelasin kenapa kita bisa sensitif banget soal harga satu barang, tapi cuek aja sama harga barang lain. Atau kenapa sensasi dapat deal bagus itu rasanya nikmat banget ya? Tepat, Taylor ngebedain antara acquisition utility, senengnya karena punya barangnya, sama transaction utility, senengnya karena ngerasa dapat transaksi yang bagus atau untung. Contoh terkenalnya tuh eksperimen beer on the beach. Orang ditanya mau bayar berapa buat sebotol bir dingin di pantai. Kalau birnya dibeli dari resor mewah, mereka rela bayar mahal, misalnya $7. Tapi kalau bir yang persis sama dibeli dari toko kelontong kecil gitu, mereka cuma mau bayar jauh lebih murah, misalnya $4. Kenapa coba? Karena bayar $7 di resor itu rasanya wajar, ekspektasinya segitu. Tapi bayar $7 di toko kelontong rasanya kemahalan, kayak dirampok. Kenikmatan transaksinya hilang, padahal bir sama tempat minumnya sama persis. Wah, ini juga ngejelasin kenapa strategi harga everyday low price yang pernah dicoba beberapa toko gede kayak JCPenney itu gagal ya. Mereka kan hapus diskon gede-gedean sama kupon, ganti harga rendah stabil. Konsumen malah nggak suka. Mereka hilang sensasi berburu diskon dan ngerasa menang pas dapat harga murah itu. Kehilangan transaction utility ternyata penting ya. Atau contoh lain nih, pas harga bensin turun drastis, beberapa orang jadi cenderung upgrade ke bensin oktan lebih tinggi karena ngerasa budget bensinnya jadi lebih longgar gitu. Tapi mereka nggak otomatis upgrade kualitas susu atau jus yang dibeli. Uang bensin kayak ada di pos mental sendiri. Iya, akuntansi mental sama sang cost fallacy ini nunjukin gimana pikiran kita ngambil jalan pintas buat ngelola keuangan, yang nggak selalu rasional murni. Bikin anggaran emang penting, tapi kalau terlalu kepaku sama pos mental atau biaya masa lalu, ya bisa ngarahin kita ke keputusan yang kurang oke. Ini relevan di banyak area loh, mulai dari investasi, susahnya nge-cut loss saham, rugi, sampai keputusan sehari-hari. Mungkin ini saat yang pas buat Anda nanya ke diri sendiri, keputusan finansial saya ini lebih didorong prospek masa depan atau biaya yang udah keluar ya? Apa saya nganggap semua uang saya sama? Atau ada kategori uang mainan sama uang serius? Menarik banget ya gimana aturan kita sendiri soal uang bisa beda banget sama logikanya ekon. Nah, selain urusan duit sama barang, ada lagi nih pergulatan internal yang sering banget kita alamin. Kenapa ya kita sering punya niat baik, pengen lebih sehat, pengen nabung rutin, pengen belajar hal baru, tapi kok rasanya susah banget ngelaksanainnya secara konsisten? Ah,
Ini masalah klasik soal self-control atau pengendalian diri. Thaler pakai analogi yang bagus banget buat ini, adanya dua diri dalam diri kita, yaitu sang perencana, planner, sang pelaku, doer. Si planner ini bagian diri kita yang mikir jangka panjang, punya niat baik, peduli kesehatan sama kesejahteraan masa depan. Sedangkan si doer itu bagian diri kita yang hidup buat saat ini aja, impulsif, gampang tergoda sama kesenangan sesaat. Kayak malaikat sama iblis di pundak kita gitu ya. Si planner pengen kita nabung, si doer pengen beli gadget terbaru sekarang juga. Contoh lucu di buku itu soal kacang mete. Kenapa kita sering ngerasa lebih baik kalau mangkok kacang mete disingkirin dari meja sebelum makan malam? Biar nggak habis dicemil sambil nunggu. Buat ekonomis, ngilangin pilihan nggak bisa ngemil kacang, itu aneh. Kok bisa bikin lebih baik? Tapi buat human, itu seringkali strategi yang efektif. Menahan godaan kacang mete itu. Jadi, si planner ngambil tindakan sekarang buat ngebatasin pilihan si doer di masa depan. Ini nyambung erat sama yang disebut present bias atau kadang disebut hyperbolic discounting. Kita cenderung nilai kepuasan saat ini itu jauh lebih tinggi dibanding kepuasan di masa depan. Bahkan masa depan yang nggak terlalu jauh, penurunan nilai kepuasan itu curam banget di awal. Nunda sesuatu, sekecil apapun rasanya berat banget buat si doer. Eksperimen marshmallow Walter Mischel ke anak-anak nunjukin ini jelas banget. Anak-anak yang bisa nahan diri nggak makan satu marshmallow sekarang demi dapat dua nanti, biasanya pakai strategi kayak malingin muka atau ngalihin perhatian. Mereka usaha ngalahin si doer. Jadi kuncinya bukan cuma soal punya tekad baja gitu ya, tapi juga ngakuin adanya si doer ini terus nyari cara buat ngakalinnya. Tepat sekali. Karena ngandelin tekad willpower aja seringkali nggak cukup. Planner yang cerdas bakal pakai commitment devices atau alat bantu komitmen. Ini strategi yang kita terapin sekarang buat ngiket perilaku kita di masa depan biar sejalan sama tujuan jangka panjang kita. Contoh sederhananya, naruh jam waker di seberang kamar biar kita harus bangun dari kasur buat matiinnya. Atau beli rokok per bungkus yang jatuhnya lebih mahal per batang daripada per slop buat ngebatasin akses gampang. Atau program kayak Save More Tomorrow yang dirancang Thaler itu ya, di mana karyawan setuju tabungan pensiunnya otomatis naik tiap kali dapat kenaikan gaji. Jadi nggak kerasa motong gaji yang diterima saat ini. Si doyer nggak ngerasa kehilangan apa-apa. Bener banget. Itu contoh komitmen device yang efektif banget di level kebijakan. Jadi, masalah pengendalian diri ini bukan semata-mata soal kurang kemauan ya, tapi juga karena adanya bias kognitif yang kuat ke masa kini. Implikasi praktisnya, kalau Anda pengen capai tujuan jangka panjang, fokuslah ke ngerancang lingkungan atau sistem yang gampangin perilaku baik, ngurangin friksi buat si doer, dan nyusahin perilaku buruk, nambah friksi. Ini seringkali lebih efektif daripada cuma ngandalin motivasi internal aja. Wah, jadi dari obrolan kita, kelihatan jelas ya beberapa cara kunci kenapa kita sebagai humans sering menyimpang dari model ekon yang rasional. Mulai dari cara kita nilai untung rugi yang ternyata nggak simetris dan dipengaruhi banget cara penyajian, prospek teori, loss aversion, endowment effect. Terus gimana kita susah lepas dari biaya masa lalu dan punya pos-pos mental buat uang kita? Sunk costs, mental accounting, sampai pergulatan internal antara keinginan jangka panjang sama godaan sesaat yang dijelasin model planner versus doer dan present bias. Rasanya jadi lebih paham nih kenapa kadang kita bertindak aneh soal ekonomi. Iya, dan penting buat diingat ya, misbehaving atau berperilaku menyimpang ini bukan berarti kita bodoh atau irasional. Justru ini nunjukin keterbatasan model ekonomi standar yang terlalu nyederhanain manusia. Ngakuin dan mahamin sifat human kita ini krusial banget. Nggak cuma buat perbaiki keputusan pribadi kita, tapi juga buat ngerancang kebijakan publik, sistem kerja, atau produk yang lebih baik, yang benar-benar sesuai sama cara manusia mikir dan berperilaku, bukan buat icons yang cuma ada di teori. Nah, sebagai penutup diskusi kita nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Mengingat kita semua ini humans dengan segala bias dan kecenderungan yang kita bahas tadi, coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda, mungkin di keuangan pribadi, di pekerjaan, atau bahkan pas ngeliat isu-isu sosial, Anda ngerasa pemahaman soal ekonomi perilaku ini paling relevan. Di mana Anda paling sering ngelihat adanya asumsi kalau orang bakal bertindak kayak Ekan yang logis, padahal kenyataannya human yang beroperasi dengan segala kompleksitasnya. Coba renungkan sejenak. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu.
Terima kasih banyak ya udah nyimak kupasan tuntas kita kali ini, menggali beberapa ide dari buku Misbehaving. Semoga ada aha moment yang Anda dapatkan ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.